Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Ibu perkenalkan, nama saya Abdul Latif, Universitas Kota Sukabumi. Betul ini dengan Ibu Agnes? Ya, betul. Ibu, kedatangan saya kemari, saya akan melakukan penyuluhan tentang bencana alam ya Bu ya. Ya. Nah, waktunya ini kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Bu ya. Tempatnya di sini, apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya Ibu tahu gak bencana alam itu apa Bu? Ya. Udah tahu ya Bu ya. Baik, kalau misalkan itu kita jelaskan ya Bu ya. Bencana alam itu apa? Nah, bencana alam dan penanggulangannya. Nah Ibu, di sini pengertiannya itu adalah suatu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan juga kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak psikologisnya. Nah, jadi memang bencana alam ini menimbulkan beberapa faktor yang menyebabkan banyak korban ya Bu ya, dan juga pakaian seperti itu pada hilang semua. Kemudian ada beberapa jenis dan karakternya, yaitu karakteristiknya bencana mengancam di Indonesia ini perlu dipahami oleh aparatur pemerintah dan masyarakat. Memang harus diwaspadai ya Bu ya, khususnya oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat juga harus antisipasi dalam penanggulangan bencana ini. Kemudian ada beberapa jenis gempa, namun di sini saya akan menjelaskan satu aja ya Bu ya, gempa bumi. Nah, gempa bumi ini adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi ya Bu ya. Nah, kata gempa bumi ini juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya kejadian gempa bumi tersebut. Lanjut ya Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan Bu atau sudah paham? Sudah paham. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Kemudian tipe-tipe gempa bumi. Yang pertama itu ada gempa bumi vulkanik Bu ya. Nah, gempa bumi vulkanik ini atau disebut dengan gunung api ya Bu ya. Nah, gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang dahsyat. Nah, seperti itu Bu. Jadi memang harus diwaspadai ya Bu ya, kalau misalkan meletus gunung api seperti itu. Kemudian ada gempa bumi tektonik Bu. Nah, gempa bumi tektonik ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik. Kemudian nah, cara penanggulangan gempa bumi ini ada beberapa Bu. Yang pertama itu di dalam, kalau misalkan kita berada di dalam rumah ya Bu ya, getaran pasti akan terasa ya Bu ya pada beberapa saat. Kemudian selama jangka waktu itu harus mengupayakan keselamatan diri Bu. Masuknya ke bawah meja ya Bu ya untuk berlindung, tapi mejanya harus yang kuat ya Bu. Jangan sampai mejanya yang kaca ya Bu ya, nanti akan berdampak bahaya ke ibunya. Dan juga harus menghindari daerah jendela dan juga lemari, karena itu akan mengakibatkan bahaya pada ibu juga. Nah, kemudian kalau misalkan kita di sekolah, berlindunglah di bawah kolong meja. Nah, ini juga di bawah meja ya Bu ya, kalau misalkan di sekolah kan banyak meja-meja
gitu ya Bu ya. Kemudian halangi kepala dengan tangan Bu supaya tidak ada hentakan atau misalkan degoran ya Bu ya, atau benturan. Kemudian kalau misalkan kita di luar rumah Bu, nah kalau misalkan kita di luar rumah, lindungi kepala ibu. Nah, hindari benda-benda yang berbahaya di daerah perkantoran atau di kawasan industri. Bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame ya Bu ya. Nah, ini memang harus diperhatikan ya Bu ya. Kalau misalkan ibu sedang di luar nih, ibu harus melindungi diri ibu sendiri. Kalau misalkan nggak ada tempat berlindung, otomatis ibu harus melindungi kepala ibu sendiri seperti ini ya Bu ya, agar tidak terbentur kepalanya dan terlindungi ya kalau misal. Tapi kalau misalkan untuk bencana ya Bu ya, kalau misalkan ibu ada helm, ibu bisa memakai helm ya Bu ya. Kemudian kalau misalkan kita di gedung Bu, mall atau bioskop dan juga lantai dasar mall. Nah, jangan menyebabkan ibu kepanikan ya Bu ya. Kemudian korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari petugas atau sekitar. Pastikan kalau misalkan ada bencana, kalau misalkan di suatu mall pasti ada beberapa atau ribuan orang yang ada di dalamnya. Kemudian pasti ada petugas yang menangani atau mewaspadai terjadinya gempa kembali ya Bu ya. Jadi pasti ada arahan atau petunjuk dari petugas. Kalau misalkan ada damkar, pasti damkar memberikan petunjuk atau pertolongan kepada kita. Kemudian kalau misalkan kita berada dalam lift ya Bu ya, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika ibu merasakan getaran gempa bumi saat berada dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Jadi ibu harus segera keluar ya Bu dari lift itu agar tidak terjebak di dalam lift tersebut ya. Seperti itu ya Bu ya. Karena kalau misalkan ibu terjebak dalam lift, kemungkinan besar ibu tidak akan bisa keluar karena kan lift itu alatnya listrik ya Bu ya. Kalau misalkan listriknya mati, otomatis ibu akan terjebak di dalam lift tersebut. Kemudian kalau misalkan kita berada di dalam mobil, nah saat terjadi gempa bumi besar, ibu akan merasakan seakan-akan roda mobil ibu gundul. Kemudian akan kehilangan kontrol tentang mobil dan susah mengendalikannya. Jadi jauhi persimpangan atau pinggirkan mobil ibu ke kiri, jangan jalan dan berhentilah. Jadi memang kalau misalkan ibu nih dalam keadaan membawa mobil, ibu harus berhenti ya Bu ya. Kalau misalkan ada atau misalkan lagi ibu tidak enak ya Bu ya, kan itu bisa disebabkan oleh ban bocor. Tapi kan kalau misalkan gempa bumi pasti beda ya Bu ya. Nah ini harus diperhatikan oleh ibu ya Bu ya. Kemudian kalau misalkan tsunami ya Bu ya, istilahnya tsunami berasal dari bahasa Jepang ya Bu ya. Nah atau pelabuhan, dan nami berarti gelombang, sehingga tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pelabuhan. Jadi memang tsunami ini terjadi akibat terjadinya gelombang di dalam pelabuhan atau laut ya Bu ya. Kemudian tsunami adalah gelombang air yang sangat besar dan mengakibatkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudra ya Bu ya. Nah Ibu, untuk gempa bumi dan tsunami ini apakah Ibu sudah paham? Ya, paham. Baik, kalau misalkan begitu, kalau misalkan Ibu sudah paham, boleh saya tanya Bu? Ya. Kalau misalkan Ibu dalam suatu rumah nih, terus terjadi gempa bumi,
Nah, apa yang Ibu lakukan? Bersembunyi di bawah meja yang kuat. Iya, betul Ibu. Terus kalau misalkan Ibu dalam berkendara nih bawa mobil, terus ada terjadinya gak enak bawa mobilnya, terus Ibu gak tahu nih ada gempa nih, apa yang Ibu lakukan, Bu? Minggir dulu ke tepi jalan, cek situasi. Kalau memang gempa, berhenti dulu, menyelamatkan diri. Ya baik ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu dapat berpartisipasi untuk menjawab beberapa pertanyaan dan Ibu dapat memahaminya dengan baik dan benar ya Bu ya. Baik Bu, nanti atau besok saya akan kembali lagi ke sini untuk meminta data tentang penyakit ya Bu ya. Ya. Kalau begitu saya kontrak waktunya besok 15 menit ya Bu ya, tempatnya di sini ya Bu ya. Kalau begitu saya komisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Nah Bu.